Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini teman-teman sehat selalu ya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyimak sebuah tutorial mengenai bagaimana sih cara menggunakan analisis SWOT. Teman-teman, sebelum kita menggunakan bagaimana sih cara menggunakan analisis SWOT sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri dipergunakan untuk menilai yang pertama mengenai kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness dengan peluang, opportunities, serta ancaman yaitu threat. Teman-teman semua, analisis SWOT sendiri juga membandingkan antara dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan kekuatan atau strength dan juga kelemahan yaitu weakness. Yang kedua, ada yang namanya faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini membandingkan mengenai peluang atau opportunities dengan ancaman, yaitu threat. Dalam tutorial kali ini, kita akan mengambil sebuah contoh mengenai analisis SWOT pada Balai Sawala. Teman-teman semuanya, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih faktor internal yang mempengaruhi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, faktor internal sendiri berkaitan dengan kekuatan dan juga kelemahan. Sehingga kita harus mengetahui apa saja sih faktor internal ini yang mempengaruhi Balai Sawala. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Balai Sawala. Yang pertama, kekuatan yang dimiliki yaitu tersedianya potensi wisata. Yang kedua, yaitu tersedianya sumber daya manusia untuk mengelola, yaitu para pemuda yang potensial menjadi Pokdarwis. Yang ketiga, yaitu berkaitan dengan lokasi wisata yang strategis. Dan yang terakhir, yaitu jaringan internet yang memadai. Selain kekuatan yang sudah disampaikan, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh Desa Balai Sawala. Yang pertama, yaitu masih banyaknya sampah yang belum terkondisikan. Yang kedua, tempat parkir yang kurang memadai. Yang ketiga, yaitu fasilitas yang kurang memadai. Yang keempat, kurangnya pengembangan sumber daya manusia, yaitu pemuda yang berpotensi menjadi Pokdarwis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anggaran pengelolaan yang masih kurang. Setelah tadi disampaikan mengenai faktor internal yang berkaitan dengan kelemahan dan juga kekuatan, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih faktor eksternal yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang ada di Desa Balai Sawala. Yang pertama mengenai peluang. Apa saja sih peluang yang ada di Desa Balai Sawala? Yang pertama mengenai daya serap tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua yaitu meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun nasional. Dan yang ketiga, yaitu memperkenalkan produk UMKM setempat. Selain peluang, terjadi juga ada yang namanya ancaman. Lalu ancaman apa saja sih yang ada di Desa Balai Sawala ini? Nah, contohnya yang pertama, itu adanya sampah dari pengunjung yang semakin banyak. Yang kedua, adanya persaingan dengan objek wisata lain. Yang ketiga, yaitu maraknya kejahatan. Teman-teman semuanya, setelah tadi kita mengetahui apa saja sih faktor internal dan juga eksternal mengenai Balai Sawala, nah terakhir kita juga harus dapat memaksimalkan kekuatan dan juga peluang-peluang yang kita miliki, serta dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat sebuah kegiatan. Selain itu, kita juga harus dapat menghindari yang namanya ancaman yang dapat membuat sebuah kegiatan menjadi terganggu. Teman-teman semuanya, dalam analisis SWOT sendiri, kita dapat membuat sebuah perhitungan mengenai bobot rating. Yang pertama seperti IFAS dan juga EFAS, kemudian perhitungan diagram Cartesius, analisis SWOT, dan juga pendekatan matriks SWOT. Nah, hal tersebut digunakan sebagai sebuah strategi dalam meningkatkan potensi yang ada dalam sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan. Untuk dapat membuat sebuah diagram mengenai analisis SWOT, yaitu diagram Cartesius, ini dapat didapatkan dari sebuah matrik IFAS dan juga matrik EFAS. Berikut ini adalah contoh hasil perhitungan yang ditampilkan dalam sebuah diagram Cartesius dan juga perhitungan rumus koordinat, yaitu sebagai berikut.
Pada grafik yang sudah ditampilkan di layar, koordinat menunjukkan bahwa Balai Sawala berada pada kuadran 1, yang berarti mendapatkan situasi yang menguntungkan di mana Balai Sawala memiliki peluang dan juga kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam eduwisata strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini, yaitu untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Kemudian dihasilkan 4 alternatif strategis yang dapat diambil oleh Balai Sawala dalam mengelola eduwisata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi strange opportunities, di mana strategi strange opportunities ini dimasukkan kalimatnya ke dalam SO. Kondisi ini biasanya menjadi sebuah kondisi yang paling diharapkan oleh sebuah usaha, karena kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah usaha dapat dipakai untuk memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Sehingga sebuah perusahaan dapat memiliki keunggulan dan juga dapat bersaing dengan baik jika dibandingkan dengan usaha-usaha sejenisnya. Adapun contoh yang dapat kita ambil dari Balai Sawala diantaranya yaitu melakukan sebuah penyuluhan mengenai pengelolaan potensi wisata. Selain itu, membentuk Pokdarwis di mana akan lebih mudah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada. Selain itu, membuat rancangan proposal sponsor kepada investor untuk membantu mengembangkan wisata yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi lewat sosial media. Adapun contoh untuk Balai Sawala dari strategi yang kedua ini diantaranya yaitu melakukan pelatihan dan juga pendampingan pengelolaan sampah dalam mendukung wisata dalam menyediakan tempat sampah. Yang selanjutnya yaitu melakukan penambahan kapasitas ruang parkir dengan fasilitas pendukung lainnya seperti manajemen parkir melalui pembatasan durasi parkir dan juga tarif parkir. Alternatif lain yang dapat digunakan diantaranya yaitu penyediaan angkutan umum wisata. Selain itu, melakukan pengawasan dan juga pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan di lokasi objek wisata dan melakukan penyuluhan akan pentingnya peranan Pokdarwis dalam dunia wisata untuk membantu merancang program kerja dari Pokdarwis. Yang terakhir yaitu merancang dan juga mengajukan proposal sponsorship kepada berbagai mitra terkait dengan CSR. Yang ketiga yaitu strategi strength trade, di mana strategi ini dapat dimasukkan ke dalam kolom ST. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah kegiatan usaha untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Di Balai Sawala sendiri, strategi strength and trade diantaranya yaitu melakukan pelatihan dan juga pendampingan kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang handal. Selain itu, melakukan pembenahan fasilitas dan juga kebersihan wisata yang ada di Balai Sawala. Dan yang terakhir yaitu melakukan promosi di media sosial dan membuat event dalam rangka menarik perhatian dan juga minat pengunjung. Yang keempat yaitu strategi weakness and threat, di mana strategi ini dimasukkan ke dalam kolom WT. Strategi ini berusaha untuk meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam kondisi ini juga dituntut untuk segera berbenah diri karena hanya dengan cara ini maka sebuah perusahaan atau kegiatan dapat bertahan. Adapun contoh strategi keempat ini pada Balai Sawala diantaranya meningkatkan jumlah tempat sampah, mengoptimalkan potensi alam dan juga keunikan objek wisata dengan mempertahankan dan juga memelihara objek wisata secara berkesinambungan untuk menghadapi persaingan objek wisata. Serta masyarakat yang belum mampu untuk mengembangkan wisata yang sedang dikelola dihimbau agar turut andil dalam menjaga keamanan wilayah. Demikianlah teman-teman mengenai bagaimana sih cara menggunakan analisis SWOT. Mudah-mudahan analisis ini dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan potensi pada usaha yang teman-teman miliki. Jadi, dari tutorial ini teman-teman bisa menganalisa mana dan apa saja sih yang dapat ditingkatkan dari kekuatan yang ada dalam usaha teman-teman, meminimalisir kelemahan yang dimiliki, memanfaatkan peluang yang ada, dan mencegah ancaman dan juga sebaliknya. Terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.